Halo semuanya, belakangan ini banyak banget yang lagi ngebahas kalau tahun 2023 itu bakalan resesi dan bakalan jadi tahun yang gelap. Nah beneran kayak gitu apa enggak, kita nggak tahu, semoga aja enggak ya. Tapi kalaupun nanti beneran kejadian, di video ini kita bakalan bahas gimana sih strategi investasi saham untuk ngadepin tahun 2023. Apa-apa aja yang mesti kita persiapin dan perhatiin mulai dari sekarang sebagai investor saham. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng, dan jangan lupa share ke teman kalian, siapa tahu video ini bisa berguna buat mereka. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang namanya resesi itu sebenarnya punya efek negatif ke high risk aset kayak saham. Tapi ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakuin sebagai investor saham mulai dari sekarang supaya kita justru malah bisa manfaatin momen 2023, momen resesi ini untuk bisa dapet cuan yang gede dan bisa terus compounding dalam jangka panjang. Nah, apa aja langkah-langkahnya? Ini dia. Yang pertama itu expect slower growth. Nah, jadi gini, inflasi yang lagi tinggi banget di Amerika itu ngebuat gaji karyawan jadi naik karena biaya hidupnya naik. Gaji karyawan yang naik itu ngebuat operating expense company itu juga jadi naik. Nah, supaya bisa nekan pengeluaran, beberapa perusahaan itu mutusin untuk PHK beberapa karyawannya. Dengan banyak company yang ngelakuin PHK, itu bakalan ngebuat banyak orang yang pengangguran dan itu efeknya ke daya beli masyarakat yang jadinya turun. Nah, dengan daya beli masyarakat yang turun, masyarakat bakalan ngurangin untuk spending uang mereka untuk beli sesuatu, terutama yang sifatnya bukan kebutuhan primer. Dan itu tentunya bisa ngebuat revenue sama profit dari perusahaan-perusahaan itu bakalan turun, terutama yang ada di sektor-sektor kayak teknologi, keuangan, properti, sama retail. Kalaupun nggak turun, kemungkinan besar nih growth-nya itu bakalan melambat. Jadi kedepannya, 1-2 tahun ke depan, kita mesti expect kalau growth dari revenue sama profit dari perusahaan-perusahaan ini bakalan melambat atau bahkan bisa menurun. Terutama yang di sektor teknologi yang selama ini kita ngeliat ya, banyak banget tech company yang growth-nya itu gila-gilaan, itu juga growth-nya bakalan slowing down. Karena selain revenue-nya berkurang karena daya beli masyarakat itu turun, beban pokok penjualan sama beban operasionalnya company itu juga bakalan ikut naik karena inflasi. Selain itu, inflasi juga ngebuat bank sentral ini naikin suku bunga dan itu punya efek yang negatif ke sektor keuangan terutama banking, di mana bunga deposito itu jadinya naik. Kalaupun bisa ditutup ya dengan bunga kredit yang juga naik, tapi kalau bunga kredit itu naik, masyarakat juga bakalan ngurangin untuk minjem duit dari bank. Dan itu juga ada efeknya ke sektor properti di mana bunga kredit KPR itu naik dan orang bakalan ngurangin untuk ngambil kredit KPR. Dan itu bisa ngebuat revenue perusahaan properti jadi turun. Yang kedua, cash is king and cash flow is queen. Di masa-masa kayak gini penting banget buat kita tuh pegang cash yang banyak, soalnya kita nggak tahu bursa saham ke depannya bakalan kayak gimana. Kalaupun turun, kita nggak tahu bakal koreksi seberapa dalam. Jadi pastiin kita selalu sediain cash buat jaga-jaga. Kalau bursa koreksi dalam dan banyak kesempatan untuk beli saham-saham fundamental bagus di harga diskon, itu kita bisa beli banyak. Selain cash yang kita punya, penting juga buat kita perhatiin cash dan setara cashnya perusahaan. Soalnya kalau mereka pegang cash banyak, mereka bisa pakai itu buat investasi untuk ngembangin bisnisnya mereka. Dan kalau nanti ternyata resesi dan harga-harga barang itu jadi turun, mereka bisa investasi dengan biaya yang lebih murah dan itu bakalan jadi keuntungan yang gede buat bisnis mereka dalam jangka panjang. Gak cuma cash, tapi pastiin free cash flow-nya itu juga positif. Karena free cash flow ini penting banget. Uang free cash flow ini bisa dipakai buat banyak hal. Mulai dari bagi dividen ke investor, bisa juga dipakai buat bayar utang, buat buyback saham juga bisa, atau juga bisa dipakai buat ngembangin bisnisnya juga. Jadi intinya di masa kayak gini, pilih saham perusahaan yang pertama itu punya uang cash dan setara cash yang gede, sama yang kedua itu free cash flow-nya positif. Nah, saham perusahaan yang punya cash yang gede sama free cash flow-nya positif itu contohnya kayak Apple, Google, Microsoft, Meta, Nvidia, sama Berkshire Hathaway untuk bursa US, sedangkan di bursa Indo ada TLKM sama ASI. Nah, cash yang banyak sama free cash flow yang positif ini relate sama strategi yang ketiga yaitu great solvency. Di masa sekarang, pastiin kita beli saham perusahaan yang punya solvency atau kemampuan bayar utang yang bagus, yang nggak cuma dia tuh pegang cash yang banyak, tapi cashnya itu juga lebih dari cukup untuk lunasin utangnya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau suku bunga naik, bunga pinjaman bank juga bakalan naik dan itu bakalan ngebuat beban bunga perusahaan jadi naik. Dan kalau itu naik, itu bisa ngurangin net profit. Dan kalau utangnya nggak segera dilunasin, bunganya bakalan makin bengkak dan itu bisa ngehambat growth dari perusahaan. So, penting banget ya buat pilih perusahaan yang punya uang cash yang lebih dari cukup buat lunasin utangnya. Nah, saham perusahaan yang cashnya lebih gede daripada utangnya itu contohnya kayak Google, Meta, Microsoft, Nvidia, terus di bursa Indo ada Sido sama SCMA.
Great solvency ini nggak cuma diukur dari berapa cash sama utangnya, tapi juga bisa pakai rasio-rasio kayak current ratio atau debt to equity ratio. Cuma emang khusus di video ini gue prefer pakai cash sama utang. Next yang keempat, beli saham di harga diskon. Kedepannya kita nggak pernah tahu ya, fundamental perusahaan itu bakalan kayak gimana, growth-nya seberapa, terus kalau bursa saham itu koreksi, itu sampai seberapa dalam. So, karena kita nggak tahu gimana perkembangan fundamentalnya perusahaan kedepannya gimana, dan gimana efek dari naiknya suku bunga sama inflasi itu ke fundamentalnya perusahaan, makanya penting banget buat kita tuh beli saham di harga yang semurah mungkin supaya kita bisa minimalisir resiko. Nggak cukup cuma beli saham itu pas di harga wajarnya aja, karena kemungkinan besar ke depannya itu bursa bakalan koreksi dalam. Jadi kalau misal kita mau beli saham, terus kita udah hitung harga wajarnya, ada bagusnya belinya di bawah harga itu. Kalau kita hitungnya pakai rata-rata PBV atau rata-rata PER, bagusnya kita pasang margin of safety itu sekitaran 20-30%. Kalau kita pakai discounted cash flow, pakai discount rate atau return on investment yang lebih tinggi supaya kita dapat harga yang lebih murah. Strategi yang kelima, yang terakhir itu fokus long term. Menurut beberapa sumber, mereka bilang kalau misalkan resesi emang kejadian di tahun 2023, itu bakalan berlangsung lebih lama dari sebelum-sebelumnya. Nah itu benar atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau benar, berarti bahkan saham-saham yang selama ini fundamentalnya bagus, yang harganya naik terus selama jangka panjang, itu pun kemungkinan besar harganya bakalan stagnan atau bakalan turun untuk beberapa tahun ke depan. Kalaupun naik, mungkin naiknya pelan-pelan aja. Nah, buat antisipasi, ada baiknya di masa-masa sekarang nih, kalau kita emang mau beli saham, pastiin itu emang buat tujuan jangka panjang, di atas 5 tahun. Jadi pas kita mau beli saham, tanya dulu ke diri sendiri, udah siap atau belum kalau uang yang mau kita pakai buat beli saham, itu bakalan tetap di situ terus dalam jangka waktu 5 tahun ke depan atau lebih, alias uang dingin. Kalau emang belum siap, ada baiknya disimpan dulu dalam bentuk cash. Oke, itu dia ya, 5 strategi investasi saham buat ngadepin tahun 2023. Kita nggak tahu bakal resesi atau nggak di tahun 2023, tapi kalaupun itu emang kejadian, kita masih ada waktu beberapa bulan ke depan buat persiapin diri. Kalau kalian suka, like, komen, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.